Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di sini aku Mutiara Elti Pramri dengan NPM 215101084 sebagai moderator bersama dua teman aku, Muhammad Fatur Rahman dengan NPM 215101077 dan Nur Hasanah dengan NPM 215101093. Kami akan mempresentasikan makalah sejarah peradaban Islam dengan tema Dinasti Umayyah. Selamat menonton. A. Dinasti Umayyah. Pendiri Dinasti Umayyah. Proses terbentuknya kekhalifahan Dinasti Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Umran bin Sudan pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Saat itu Khalifah Utsman dianggap terlalu nepotisme atau mementingkan kaum kerabatnya sendiri dalam menunjuk para pembantu dan gubernur di wilayah kekuasaan Islam. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat oleh masyarakat Madinah dan sekelompok masyarakat pendukung dari Kufah ternyata ditentang oleh sekelompok yang merasa dirugikan. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus Syria, dan Marwan bin Hakam yang ketika pada masa Utsman bin Affan menjabat sebagai sekretaris khalifah. Penolakan Muawiyah dan sekutunya itu terhadap Ali bin Abi Thalib menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran di Siffin dan dikenal dengan Perang Siffin. Pertempuran ini terjadi di antara dua kubu, yaitu Muawiyah sepupu dari Utsman bin Affan dan Ali di tebing sungai Furat yang kini terletak di Syria atau Syam pada 1 Safar tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Muawiyah tidak menginginkan adanya pengangkatan kepemimpinan umat Islam yang baru. Wafatnya Khalifah Ali pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam, menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali atau Syiah. Oleh karena itu, tidak lama berselang umat Islam dan para pengikut Ali melakukan sumpah setia atau baiat atas diri Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Proses penggugatan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Yang melakukan sumpah setia ini ada sekitar 40.000 orang, jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pada saat itu. Orang yang pertama kali mengangkat sumpah setia adalah Qais bin Sa'ad, kemudian diikuti oleh umat Islam pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Hasan bin Ali di hadapan orang banyak tersebut ternyata tetap saja tidak mendapat pengangkatan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pendukungnya, di mana pada saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur Damaskus, juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Hal ini disebabkan karena khalifah sudah sejak lama punya ambisi untuk menduduki jabatan tertinggi dalam dunia Islam. B. Pola pemerintahan Dinasti Umayyah. Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk, dan tidak akan menggunakan cambuk jika cukup dengan lisan. Setidaknya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkan lepas. Saat mereka menariknya dengan keras, aku akan melonggarkannya, dan ketika mereka mengendorkannya, aku menariknya dengan keras. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Pernyataan tersebut cukup mewakili sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia cerdas dan cerdik. Dia seorang politisi ulung dan seorang negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Dia pendiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir 1 abad. Dialah pendiri dinasti Umayyah, seorang pemimpin yang berpengaruh pada abad ke-7 Hijriah. Di tangannya seni berpolitik mengalami kemajuan luar biasa melebihi tokoh-tokoh muslim lainnya. Baginya politik adalah senjata madahsyah untuk mencapai ambisi kekuasaannya.
dia mewujudkan seni politiknya itu dengan membangun dinasti Umayyah. Gaya dan corak kepemimpinannya ini berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya, yaitu masa-masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan karismatik yang demokratis. Sementara para penguasa dinasti Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem monarki hereditis, yaitu kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan kekuasaan atau istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Sejak Muawiyah berkuasa dari 661 Masehi sampai 681 Masehi, para penguasa Bani Umayyah menunjuk penggantinya yang akan menggantikan kedudukannya kelak. Selain terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan, pada masa pemerintahan Bani Umayyah juga terdapat perubahan lain, misalnya Baitul Mal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal terbagi sebagai harta kekayaan rakyat di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi di pemerintahan Muawiyah, Baitul Mal beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga saja. Seluruh penguasa dinasti Bani Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa pada tahun 717 sampai 729 Masehi. Berikut nama-nama khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa, ya, antara lain Muawiyah bin Abi Sufyan 661 sampai 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi, Muawiyah bin Yazid 683 sampai 683 Masehi, Marwan bin Hakam 683 sampai 685 Masehi, Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 700 Masehi, dan sampai generasi ke-14. C. Ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu, tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi, setelah Al-Jazair dan Maroko dapat ditaklukkan. Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendapat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan, dengan demikian Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dikuasai, menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh dan kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Ibnu Abdullah al-Khafiqi. Ia memulai menyerang Bordeaux, Poitiers, dari sana ia menyerang Tours. Peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Umayyah telah mampu membentuk peradaban yang kontemporer di masanya, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Di bawah ini akan dijabarkan beberapa peninggalan yang ada, yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan pembangunan berupa fisik.
Pada aspek pembangunan fisik banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun. Irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, di antaranya kota-kota terkenal sebagai berikut. A. Córdoba. Kota ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Sierra de Córdoba dan di tepi sungai Guadalquivir. Sebagai Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam tahun 117 Masehi. Córdoba adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum pindah ke Toledo. Pada tahun 756 Masehi, kota ini menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Setelah Bani Umayyah dimaskusi jatuh ke tangan Bani Abbas pada tahun 750 Masehi. Granada. Kota Granada terletak di tepi sungai Genil di kaki gunung Sierra Venada, berdekatan dengan pantai laut Mediterania, Laut Tengah. Pada abad ke-12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol. Kota ini dikelilingi oleh tembok. Struktur penduduknya terdiri atas campuran dari berbagai bangsa, terutama Arab, Barbar, dan Spanyol yang menganut 3 agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. 2. Perkembangan non-fisik. A. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Abdul Ar-Rahman Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Washid, Abdul Ar-Rahman Al-Nashir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang melopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Toleransi beragama ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Andalusia. Untuk orang Kristen dan Yahudi disediakan hakim khusus untuk menangani masalah-masalah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, tetapi mereka dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. B. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dalam masa lebih dari 7 tahun abad kekuasaan Bani Umayyah. Umat Islam telah mencapai kejayaannya yang luar biasa sehingga membawa dampak terhadap kemajuan di lahan dunia lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut sebagai berikut. 1. Kemajuan intelektual. Andalusia adalah negeri yang subur. Kesuburannya itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Andalusia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan. Al-Muwalladun, orang-orang Andalusia yang termasuk Islam. Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. Al-Shakilabah, penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada pengusaha Islam untuk dijadikan tentara bayaran dan lain-lain. 2. Kemajuan di bidang filsafat. Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat berlian dalam bentengan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12 Masehi. Minat terhadap ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman tahun 832 sampai 886. Kemajuan dalam bidang agama Islam, misalnya ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu,
dan syaraf. Ilmu tarik. B. Kemajuan bidang sains, yaitu ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu bumi, dan ilmu astronomi. C. Bidang seni. Cabang-cabang seni yang berkembang pada masa dinasti Umayyah adalah seni sastra, seni lukis, seni ukir, seni pahat, seni suara, seni pidato, dan seni insya, yaitu seni mengarang surat. Adapun perkembangan lain yang dilakukan oleh dinasti Umayyah antara lain: 1. Masa kepemimpinan Muawiyah telah mendirikan pos dinas dan tempat-tempat dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. 2. Menertibkan angkatan bersenjata. 3. Pencetakan mata uang oleh Abdul Malik, mengubah mata uang Bizantium dengan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Mencetak uang sendiri tahun 659 Masehi dengan memakai kata dan tulisan Arab. Kesimpulan, dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Dinasti ini sebenarnya dimulai dirintis sejak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, namun baru berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Sistem pemerintah dinasti Bani Umayyah secara turun-temurun pada tahun 679 Masehi. Pada masa kekuasaannya yang hampir satu abad, dinasti ini mencapai banyak kemajuan. Di antaranya adalah kekuasaan teritorial yang mencapai wilayah Afrika Utara, India, dan benua Eropa. Pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah ke dalam 10 provinsi, kemajuan bidang administrasi, pemerintah dengan pembentukan dewan-dewan, organisasi keuangan, dan pencetakan uang. Kemajuan militer yang terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut, organisasi kehakiman, bidang sosial dan budaya, seni dan sastra, seni rupa, bidang arsitektur, dan dalam bidang pendidikan. Kemunduran dan kehancuran dinasti Bani Umayyah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan dengan golongan oposisi Syiah dan Khawarij, pertentangan etnis suku Arab Utara dan Selatan, ketidakcakapan para khalifah dalam memimpin pemerintahan, dan kecenderungan mereka yang hidup mewah, menggulingan oleh Bani Abbas yang didukung oleh Bani Hashim, kaum Syiah, dan golongan Mawali. Baik, itu saja hasil presentasi makalah kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.